Lagi di jannah. Allah tidak menyatakan aku jadikan di dalam surga khalifah, tidak. Tapi Allah sudah mengatakan saya bakal menciptakan manusia yang bakal menjadi khalifah muka bumi ini di atas permukaan bumi. Maka saat itu para malaikat Allah yang selalu melaksanakan ibadah, yang selalu melakukan taat kepada Allah, kemudian mereka pun berkata mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau menciptakan makhluk yang baru yang bakal berbuat kerusakan di atas muka bumi, yang bakal saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya? Apakah tidak cukup dengan kami ya Allah, para malaikat-malaikatmu yang setiap saat cuma ibadah taat kepadamu, yang setiap saat hanya selalu bertasbih kepadamu ya Allah? Maka menjawab Allah, hadirin, Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya Allah sudah atur skenario sedemikian rupa. Makanya ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu kepada para malaikat, menjelaskan tentang asma, sebagaimana Allah menyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama benda. Disebutkan oleh ahli tafsir yang diajarkan oleh Allah adalah asma, nama-nama benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang sudah ada maupun yang belum ada sekali. Semua telah disampaikan dan diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Kemudian Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyampaikan hal ini kepada malaikat. Ketika Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menyampaikan hal ini, malaikat semua terkagum-kagum pada Nabi Adam sehingga mereka bersujud pada Nabi Adam alaihissalam atas perintah dari Allah. Wa idhuna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan malaikat yang mereka adalah ahli ibadat, ahli taat, ahli zikir kepada Allah, diperintahkan sujud hormat pada Nabi Adam alaihissalam, maka seluruh malaikat pun sujud pada Nabi Adam kecuali satu, iblis. Tidak mau sujud pada Allah, angkuh dan sombong. Dia mengatakan saya tidak akan sujud pada Adam ya Allah. Kenapa? Li'annaka khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wan nar afdalu min at-tin. Dinyatakan ya Allah, saya tidak bakal sujud hormat patuh kepada Nabi Adam, sebab kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Api bisa menerangi dalam kegelapan, sedangkan tanah tidak bisa ya Allah. Maka Allah pun mengusir iblis. Iblis pun ketika diusir, maka dia berusaha menyesatkan Nabi Adam dan menyesatkan anak keturunan Adam kita semua. Sehingga apa yang terjadi Allah? Ketika iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis berusaha membisikkan ke telinga Nabi Adam untuk melakukan kesalahan yang mana itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu sekalian, coba perhatikan yang dilakukan iblis pada Nabi Adam. Iblis meraih Nabi Adam, mengatakan ya Adam, apakah engkau ingin dekat dengan Allah? Ya Adam, apakah engkau ingin selalu berada dalam ridhonya Allah? Maka tentunya Nabi Adam manusia yang suci. Siapa yang tidak mau dekat dengan Allah? Dan kala itu iblis sebelum diusir dari surga, sebelum iblis melanggar perintah Allah, iblis ini adalah ahli ibadat pada Allah. Makanya kalau kita baca tafsir, hadirin, biografinya iblis ya. Iblis juga punya biografi, hadirin. Apa biografi iblis? Dulunya ini ahli ibadat. Nama sebenarnya adalah Azazil. Ini Azazil, hadirin, diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa ibadah kapanpun dan dimanapun. Sedangkan malaikat-malaikat Allah diciptakan sama Allah ibadah hanya pada tempat yang ditentukan Allah. Ada malaikat tugasnya cuma sujud di arsy, di arsy tidak bakal turun ke bumi. Ada malaikat yang memang ditugaskan ibadah di bumi sudah dan diciptakan di bumi.
sampai hari kiamat gak bakal naik lagi. Tapi Azazil Allah bikin dia bisa ibadah di mana dia suka. Bahkan ulama menyatakan bahwa setiap jengkal di muka bumi ini dan setiap jengkal di langit sana itu pernah digunakan sujud oleh iblis, pernah digunakan sujud oleh Azazil. Tapi apa artinya ibadah kalau ingkar kepada Nabi Adam alaihissalam? Apa artinya ibadah kalau punya sifat sombong dan angkuh di hadapan Allah? Maka akhirnya hadirin, Nabi Adam yang polos, Nabi Adam yang suci ini, ketika disiksa oleh iblis, maukah engkau kekal abadi di dalam surga? Maukah engkau mendapatkan beritahu dari Allah? Kata Nabi Adam, aku mau ya Azazil. Kata Azazil, maka dekati pohon makan buah. Maka Nabi Adam berkata, ya Azazil, sebenarnya buah dilarang oleh Allah. Maka Azazil mengatakan, tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalam surga. Ambil ya Adam. Maka Nabi Adam pun mengambil satu butir buah, diambil oleh Nabi Adam, kemudian dibelah dua, setengah buat dirinya, setengah buat Siti Hawa. Maka saat itulah Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arwah mengatakan, jangan sekali-kali kalian salahkan Nabi Adam. Kenapa ya Allah? Sebab itu Nabi Adam makan cuma satu buah. Coba kalau kita gantikan Nabi Adam. Kalau yang gantikan Nabi Adam posisinya tidak hadirin. Kira-kira makan berapa buah gitu? Ini Nabi Adam mengambil satu buah dan belah dua. Kalau kita jadi Nabi Adam sampai akar-akarnya dimakan. Maka di sini kita nggak bisa menyalahkan Nabi Adam. Hikmah dari Allah. Maka apa yang terjadi hadirin? Ternyata ketika Nabi Adam melakukan kesalahan tersebut, intinya pada hakikatnya Allah ingin mengenalkan sosok manusia yang paling diagungkan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah bertobat kepada Allah, menyesali akan kesalahannya, dan gak tanggung-tanggung Pak, satu kali kesalahan Nabi Adam dia bertobat selama 100 tahun. Satu dosa tobatnya 100 tahun. Kita 100 dosa tobatnya berapa tahun? Kadang-kadang kalau habis buat maksiat gampang baca istighfar kelar. Tapi dari Nabi Adam alaihissalam, satu kesalahan dilakukan tobatnya 100 tahun, tak berani mengangkat tangan memohon kepada Allah. Takut sebenarnya. Setelah berlalu 100 tahun, barulah Nabi Adam mendapatkan taufik dari Allah. Dia bermunajat, ya Rabb, bijahi habibika Muhammad an taghfira li dhunubi. Ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, tolong ampuni dosaku, kata Nabi Adam. Maka saat itu Nabi Adam ditanya oleh Allah, ya Adam, min aina ta'rif Muhammad habibi? Ya Adam, dari mana kau bisa tahu kalau Muhammad habibi kekasihku, sedangkan aku menciptakan Nabi Adam, Nabi Muhammad ke muka bumi ini? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, sebab saat kau ciptakan aku dan kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, yang pertama kali bergerak dari anggota tubuhku adalah mataku, ya Allah. Saat aku membuka mataku, aku melihat di setiap tiang-tiang arsy bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ya Allah, saya yakin, saya sadar betul tidak ada nama makhluk yang disandingkan dengan namamu, melainkan pasti dia adalah kekasihmu ya Allah. Maka Allah pun berkata pada Nabi Adam, sadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtu. Benar kau ya Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku gak bakal ciptakan engkau ya Adam. Artinya apa? Penciptaan Nabi Adam itu sendiri tujuannya untuk mengenalkan sosok Nabi Muhammad. Laulahu ma khalaqtu afla. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ya Adam. Subhanallah. Nabi Muhammad belum lahir, tapi sudah dikenal oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah pun berkata kepada Nabi Adam, ya Adam,
tahukah engkau siapa Muhammad? Maka Nabi Adam pun menggelengkan kepala, tidak tahu ya Allah. Kata Allah, dia adalah salah satu keturunanmu ya Adam. Maka tahu Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam, tahu bagaimana bahagianya Nabi Adam hari ini. Senangnya Nabi Adam alaihissalam. Ternyata yang menyelamatkan dia adalah cucunya, yang menyelamatkan dia adalah keturunannya. Maka Nabi Adam pun mengangkat tangannya, Allahumma bihaqil walad waghfiril walid, ya Allah, berkat sang anak atau cucu tolong ampuni sang kakek. Subhanallah. Kemuliaan Nabi Muhammad belum lahir, tapi cahayanya memang diciptakan oleh Allah, tapi jasadnya belum dilahirkan ke muka bumi. Tapi Nabi Adam sudah kenal. Padahal kalau kita mau hitung jarak dari Nabi Adam ke Rasulullah, berapa ribu tahun hampir. Subhanallah. Ternyata nggak cukup sampai situ. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Artinya hadirin, ketika Allah nyatakan wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat namamu ya Muhammad bersandingan dengan namamu, sehingga disebutkan oleh ahli tafsir tidaklah disebutkan nama Allah melainkan pasti disebutkan pula nama Nabi Muhammad. Contoh, adzan yang dikumandangkan setiap hari. Ketika dikumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka kelanjutannya adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adzan dikumandangkan di setiap saat di seluruh penjuru dunia. Bumi ini bundar, hadirin. Saat ini kita dengarkan adzan di Ramadan, mungkin sesaat lagi bakal dengarkan adzan di tempat lain. Dan terus artinya 24 jam nama Nabi Muhammad tidak putus disebutkan oleh makhluk di muka bumi. Nama Rasulullah ini baru adzan dikumandangkan. Belum lagi pelaksanaan kita di dalam sholat. Waktu tahiyat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau sholat rukun sholat. Kalau seandainya kita sholat tidak mengucapkan, tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka ibadah sholat kita tidak bakal diterima oleh Allah. Sampai seperti itu. Bukankah ini tanda kalau Allah yang mengenalkan kepada kita sosok Nabi Muhammad SAW? Bahkan hadirin, ketika ada saudara kita yang ingin memeluk Islam, yang ingin masuk kepada agama kita ini, maka syaratnya adalah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu arti 2 kalimat syahadat? Disebutkan nama Nabi Muhammad. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang ingin masuk Islam hadirin, mereka mencari Tuhan yang ingin disembah. Tapi begitu dia masuk Islam, langsung dikenalkan dengan sosok Nabi Muhammad. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Baru masuk Islam. Belum kenal ibadah, belum tahu cara sholat, belum tahu cara wudu, baru mau masuk Islam, ayo sebutkan nama Nabi Muhammad. Aturan dari Allah. Bahkan hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan Nabi Muhammad saat beliau dilahirkan ke muka bumi ini, diriwayatkan oleh Siti Asma, yang mana Siti Asma ini adalah bidan yang membantu proses kelahiran Rasulullah SAW. Siti Asma bilang, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, maka saya menggendong bayi Nabi Muhammad. Saya bersihkan dan ternyata Rasulullah sudah bersihkan noda seperti itu. Saya gendong Rasulullah. Tiba-tiba katanya datang gelap gulita. Sebab Rasulullah dilahirkan sebelum subuh, menjelang subuh waktu qiyamul lail. Ketika aku pegang Rasulullah, aku gendong, tiba-tiba datang kegelapan yang begitu mencekam sehingga aku tidak bisa melihat tanganku sendiri dari sekitar. Tapi subhanallah, ketika aku menggendong Rasulullah, saya rasakan bayi Nabi Muhammad seakan-akan hilang di pangkuan. Dan aku pun mendengar seorang berkata, aina zahabna bih? Qala ila baghdad.
Mau dibawa kemana ini bayi? Dia mau bawa ke barat, ke arah barat hadirin. Ternyata yang bawa bayi Nabi Muhammad para malaikat Allah. Kenapa dibawa? Untuk dikenalkan kepada seluruh malaikat yang di barat ketahuilah bahwa Nabi akhir zaman telah dilahirkan dari kaum. Tidak lama datang lagi Rasulullah dari pangkuan. Tapi Siti Asma sampai berdiri bulu-bulu. Tak lama kemudian tahu-tahu gelap mencekam lagi, hilang lagi Nabi Muhammad dari pangkuan. Dan terdengar lagi sesuatu. Sekarang mau dibawa kemana lagi? Sekarang bakal dibawa ke arah timur untuk dikenalkan Nabi akhir zaman kepada semua malaikat yang ada di timur sana. Subhanallah. Dikenalkan Nabi Muhammad sendirian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah ingin mengenalkan sosok Nabi Muhammad bukan hanya sebelum diciptakan dan setelah diciptakan, bahkan setelah wafatnya Rasulullah, Allah tetap ingin mengenalkan sosok Nabi Muhammad sampai Nabi sudah di alam barzakh. Diriwayatkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa setiap muslim atau setiap manusia yang meninggal dunia pindah ke alam barzakh, maka bakal ditanyakan oleh Allah dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama kita kenal pertanyaan munkar wa nakir, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma qiblatuh wa man ikhwanuk wa ma imamuk. 5 pertanyaan hadirin ini sebagaimana jumhur menjelaskan di berbagai macam hadis. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu dan apa imammu. Maka seorang muslim akan menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal muslimuna ikhwani wal ka'batu qiblati wal Qur'anu imam. Dia menjawab Allah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Nabi, muslimin adalah saudara-saudara, Ka'bah adalah kiblatku, Al-Quran adalah imam. Tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Sahih. Ternyata ada satu pertanyaan lagi yang ditanyakan oleh munkar wa nakir kepada kita Nabi saat kita meninggal dunia. Ada pertanyaan, dihadirkan sosok manusia yang begitu indah wajahnya. Maka malaikat mendengar bertanya kepada kita, "At-ta'rifun man hadza?" Engkau kenal tak dengan dia? Kenal tak siapa dia? Ditunjuk sosok manusia yang mulia. Maka kalau seandainya orang punya iman, dia waktu memandang wajah itu langsung mengalir air mata berkata, "Hada Habibi Muhammad." Ini adalah kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang tidak kenal siapa Nabi Muhammad, dia rekor Arab, tidak tahu siapa dia. Subhanallah, keselamatan manusia di alam barzakh tergantung kenal atau tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau dia kenal Nabi Muhammad, aman, tidak akan diazab. Tapi kalau dia tidak kenal siapa Nabi Muhammad, akan disiksa oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad dikenalkan bahkan di alam barzakh. Dan tahu yang lebih hebat lagi hadirin, yang lebih hebat lagi, Allah bakal mengenalkan sosok Nabi Muhammad di hari kiamat, yang mana Allah gambarkan keadaan hari kiamat. Allah nyatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, yang mana manusia seorang anak kabur dari orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Suami meninggalkan istri, begitu juga sebaliknya. Kakak meninggalkan adik, begitu juga sebaliknya. Semua orang yang saling kenal dunia saling lari menjauh, saling khawatir, takut saling tuntut, takut saling mengorbankan satu sama yang lainnya. Maka kalau kita di sini Bapak, kita datang ke negeri asing, yang kita cari keluarga kita, yang kita cari adalah orang-orang yang kita kenal. Tapi kalau di akhirat sebaliknya, lihat bapaknya di depan dia, kamu balik ke arah sana. Lihat bapaknya di samping, balik ke arah sana. Kenapa? Khawatir takut dituntut atas kesalahannya seumur hidup dalam dunia. Saat yang menakutkan, dia pada orang-orang
yang jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun memohon kepada Allah, ya Rabb arihna wa inna ilallah. Ya Allah, kalau memang masuk neraka sekarang aja mau jadi tunggu-tunggu, capek nunggu di alam nanti pada masa. Khawatir. Tahukah kita Bapak? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, pada saat manusia di padang mahsyar, mereka khawatir, ketakutan, mereka bimbang satu dengan yang lainnya, maka mereka mencari pertolongan. Mereka pun mendatangi sosok Nabi Adam alaihissalam. Ketika mendatangi Nabi Adam, ya Adam anta abuna, ya Adam anta abul bashar isma' lana, hai Adam, engkau adalah orang tua kami. Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Kami anak-anakmu ya Adam, tolong berikan syafaat buat kita ya Adam. Maka tidak Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi, pikirkan diri sendiri ya Nabi Adam. Saya pun tidak perlu selamat dari hukum Allah. Saya akan berbicara hari ini Nabi Adam alaihissalam, yang mana beliau mengatakan innallaha yaghdabul yawm la yaghdab mithla qabla wala ba'da. Sebab saat ini Allah lagi dalam keadaan puncak murka dan amarahnya yang tidak pernah memiliki amarah seperti ini sebelum dan setelahnya. Ini puncak amarah Allah. Nabi Adam tidak berani. Kata Nabi Adam, coba kalian datangi Nabi yang lain, silakan datang kepada Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilullah. Maka dari semua manusia berbondong-bondong tanpa terkecuali mencari Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim? Begitu mereka dapatkan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Ibrahim anta khalilullah isma' lana. Ibrahim, tolong berikan syafaat buat kita. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, nafsi, nafsi, pikirkan diri sendiri, aku pun belum tentu selamat dari mata Allah. Coba kalian datangi Musa, fa innahu kalimullah. Pindah kepada Nabi Musa. Waktu datang kepada Nabi Musa, ya Musa isma' lana, Musa berikan syafaat buat kita. Maka jawab Nabi Musa, nafsi, nafsi. Jawabannya tidak sama hati. Coba kalian datang ke Isa, fa innahu ruhullah. Maka datang kepada Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa ternyata sama. Tidak berani memberikan syafaat, sehingga Nabi Isa mengatakan, coba kalian datangi Nabi Muhammad, fa innahu habibullah. Datangi Nabi Muhammad, dia kekasih Allah. Begitu manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad belum lagi minta, belum lagi mereka memohon, belum lagi mereka minta tolong kepada Rasulullah. Nabi katakan, ana laha, saya yang mau memberikan kalian syafaat, kata Nabi Muhammad. Maka Nabi bersujud di bawah arsy Allah, memuji dan memohon kepada Allah sampai terdengar seruan dari Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' musaffa. Hei Muhammad, angkat kepalamu, minta yang kau inginkan, aku kabulkan. Berikan syafaat pada siapapun, aku terima. Maka saat itu Rasulullah pun memberikan syafaat. Hadirin, hadirat kemuliaan Allah. Pertanyaan saya, kenapa manusia tidak langsung kepada Nabi Muhammad? Kenapa harus dulu dari kepada Nabi Adam? Kita juga tahu. Dan apakah Nabi Adam tak tahu yang bakal menyelamatkan cuma Nabi Muhammad di akhirat? Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naba, Allah nyatakan, yauma yaqulu ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzalnahu adzaban qarida ila akhir surah. Allah nyatakan hari kiamat, yaum yaqumur ruh, ketika Allah bangkitkan malaikat Jibril alaihissalam wal malaikah dan seluruh malaikat shaffa, shaf berbaris, para malaikat berbaris begitu banyaknya, dan manusia dibangkitkan oleh Allah. Saat manusia dan malaikat dibangkitkan oleh Allah, kata Allah, la yatakallamun, tidak satu pun mereka berani berbicara, tidak berani satu pun yang berani mengungkapkan sesuatu kepada Allah, illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, dialah
meninggal Al-Quran. Apakah Nabi Adam tidak tahu? Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu yang bisa menyelamatkan mereka anak Tuhan Nabi Muhammad? Mereka tidak tahu dari kita. Tapi subhanallah, pada saat kejadian tersebut Allah bikin memori tentang Nabi Muhammad dicabut oleh Allah, sehingga satu dengan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kita kan kadang kalau seandainya menghafal sesuatu, cuma kalau lagi buka hilang semua hafalan kita. Ya. Coba kalau seandainya kita menghafal beberapa kalimat, kemudian disuruh berdiri, kita nggak biasa berdiri, suruh ngomong itu hilang semua. Nah, para malaikat, para anbiya, para rasul takut pada Allah, lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya kenapa Allah bikin seperti itu? Kenapa Allah angkat memori tentang Nabi Muhammad dari pikiran mereka? Dikarenakan Allah ingin mengenalkan sosok Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Sebab begini, kalau seandainya mereka langsung datang kepada Nabi Muhammad, sebab yang bakal datang kepada Rasulullah itu bukan cuma umat Rasulullah, umat Nabi juga bergabung di situ, umat Nabi Ibrahim juga bergabung di situ, umat Nabi Musa juga bergabung di situ. Kalau seandainya mereka langsung mendatangi Nabi Muhammad, mungkin saja umat Nabi Musa bakal berbilang, kalau Nabi Muhammad aja bisa, apalagi Nabi kami, Nabi Musa, dia kan kalimullah. Sehingga tidak ada kemuliaan. Umat Nabi Ibrahim juga bakal mengatakan, kalau Nabi Muhammad aja bisa, cucunya Nabi Ibrahim, apalagi lahirnya Nabi Ibrahim Khalilullah, maka dibikin seolah ayo dibikin semua yang putus asa. Tidak ada satupun yang mampu memberikan syafaat. Ketika datang kepada Rasulullah, baru Nabi katakan, ana. Maka di sini hadirin Allah akan tunjukkan kepada kita, bahkan di akhirat kelak Nabi Muhammad adalah manusia di dalam kita. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak sampai di situ. Nanti manusia kalau masuk surga, yang dia bakal lihat di setiap bangunan surga itu bakal tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun istana milik Nabi Allah Adam, walaupun istana milik Nabi Allah Ibrahim, walaupun istana milik Nabi Allah Musa, tetap saja tertuliskan pintu masuknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya Allah menunjukkan sosok Nabi Muhammad. Maka ini dinyatakan oleh Imam Abdul Rahman Ad-Dailami, al-qawlu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini cuma isyarat untuk menunjukkan sosok engkau ya Nabi Muhammad. Hadirin, hadirat dimuliakan Allah. Maka inilah sosok yang kita berikan malam hari. Penyelamat kita, yang bakal nolong kita, yang bakal memberikan syafaat buat kita, yang bakal membantu kita di akhirat kelak. Masa kita tidak mau rayakan kelahiran kita? Kita tunjukkan kecintaan kita kepada Dia. Maka perayaan Maulid di malam hari ini hadirin yang kita buat ini sebagai tanda kecintaan kita pada Rasulullah. Bapak dan Ibu, kalau kita sudah tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah Allah bakal ridho kepada kita. Allah bakal sayang sama kita. Kenapa? Sebab kalau dia sayang, tidak mungkin Allah turunkan musibah. Makanya kita berharap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perayaan Maulid di malam hari ini insya Allah sebagai penyebab ditolaknya bala dan musibah, hilangkannya berbagai macam penyakit, virus dan wabah penyakit, sehingga kita ini khususnya dalam insya Allah dijaga sama Allah dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam keburukan, dijadikan tempatnya tempat antara terrahmati Allah, tempat turunnya ridho dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hadirin, perlu kita sadari bahwasanya kita ini kan manusia yang jatuh dari kesalahan dan dosa. Kita ini di akhirat kelak tidak bakal bisa selamat masuk dalam surga hanya mengandalkan amalan kita. Enggak. Ingat, Nabi pernah bilang kepada kita, kata Rasulullah, la yadkhulul
kalian semua tanpa terkecuali kalau cuma ngandalin ibadah doang, kalau cuma ngandalin sholat kita doang, ya Allah, jujur hadirin, ibadah kita ini masih kurang khusyuk, betul apa betul? Kita kadang-kadang sholat masih sering berapa rakaat ya, 4 rakaat atau 3 rakaat. Terus terang kalau cuma ngandalin begitu, hadirin jauh sholat dari kita. Tapi apa yang kita bisa masuk ke dalam surga? Nabi menyatakan, la hadyatul jannah bi amalih qila wa hatta yusuf. Bahkan dirimu ya Nabi Muhammad, kata Nabi Na'am, bahkan dirimu illa ayyatagammadani Allah bi rahmat. Tapi Allah memberikan aku rahmat, maka dengan rahmat itulah orang bakal masuk surga. Nabi sudah bilang dalam hadis berulang kali, kata Rasulullah, nanti manusia Pak setelah ditimbang amalnya, ketika pengen masuk surga, apa kata Allah? Allah nyatakan, ya abdi udkhulil jannata bi rahmati. Hei hamba, silakan masuk surga karena rahmat kepada Allah. Allah enggak bilang menyatakan dalam kepada kita, ya abdi udkhulil jannata bi amal. Silakan masuk surga karena amal ibadah. Tidak. Allah tidak katakan silakan masuk surga karena salat. Tidak. Allah tidak katakan silakan masuk surga karena puasa. Tidak. Tapi Allah katakan silakan masuk surga karena rahmat kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, berarti buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Enggak masuk surga juga kita. Hadirin, jangan salah kaprah. Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah kita ini semuanya adalah untuk memancing rahmatnya Allah. Kalau tidak rahmat, tidak masuk surga. Dan tidak mungkin hadirin rahmat bakal turun pada orang yang ninggalin sholat. Rahmat bakal turun kepada orang-orang yang duduk dalam perkumpulan yang tidak disebutkan oleh Allah. Maka saat ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita sedang pancing rahmat. Insya Allah berkat rahmat inilah hadirin kita di akhirat masuk ke dalam surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berharap kepada Allah agar Allah pandang kita dengan pandangan ridhonya, pandang kita dengan pandangan rahmatnya, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita telah meninggal dunia mendapatkan ampunan, dan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam wabah penyakit, dari berbagai macam bala ini, dan insyaallah Allah jadikan tempat kita tempat turunnya rahmat dan inayah dari Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana